Assalamualaikum. Kali ini saya berada di tepatnya lokasi Kota Kudus, Kota Kretek ya, yang terkenal dengan rokoknya. Kali ini saya berada di lokasi Menara Kudus atau Makom Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Ini saya berada di area samping masjid ya, dan jangan lupa tetap ikutin wisata religi pada hari ini ya. Tetap pantengin, jangan lupa subscribe dan komen, like, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan wisata-wisata dari channel Pasukan Kampung. Pasukan Kampung, salam satu kampung. 1, 2, 3, 4. Ya, bertemu kembali ya teman-teman. Kali ini saya berada di tepat depan Taman Menara Kudus ya. Tetap ikutin perjalanan saya ya. Kebetulan hari ini saya berkendara dengan sepeda motor legendaris ya teman-teman. Motor peninggalan bapak saya, yaitu Supra semakin di depan, Supra dengan sejuta kenangan. Kali ini saya berada di tempat parkiran motor tepat di sebelah selatan Sunan Kudus, atau kalau dari arah barat berada di kiri jalan. Di tempat parkir yang cukup luas, kali ini saya disambut dan disuguhi dengan pemandangan yang sangat menarik sekali, yaitu berupa gambar-gambar kuno terdahulu seperti cungkup makam Syekh Ibrahim As-Samarqandi, mahkota Sultan Demak, dan gambaran atau foto-foto yang masih terkait dengan kaitan para wali songo terdahulu ya teman-teman. Dan tentunya masih banyak lagi ya gambar-gambar terdahulu yang kini kita bisa lihat di tembok area parkir. Coba saya zoom ya, yang ini menunjukkan foto gapura utama menuju makam Sunan Giri. Ini sepertinya menunjukkan potretan tahun 1932. Foto sebelah kiri ini adalah makam Sunan Giri ya teman-teman. Kalau yang ini adalah beliau Wali Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Yang sebelah ini ya, ini coba kita lihat ya, ini tepatnya ini. Kalau yang bawahnya ini adalah makam atau nisan Sunan Gresik yang sudah direnovasi. Tepatnya berada di urutan paling kiri ya teman-teman. Dan di sebelahnya ada cungkup makam Sunan Derajat yang berbahan kayu dan berukir indah 3 dimensi pada kurun waktu antara tahun 1941 sampai 1953. Tentunya masih banyak lagi ya gambar-gambar yang menunjukkan terkait para wali songo terdahulu. Lanjut ya teman-teman, sebelum berziarah ke makam Sunan Kudus, saya pun bergegas ke area tempat wudhu. Sebelum berwudu, di situ saya tidak menyia-nyiakan kesempatan saya ya, yaitu sedikit meminum air kolah sebelah selatan makam Sunan Kudus, kendati semata-mata untuk ngalap berkah. Tampaknya para penziarah hari ini tidak sebegitu ramai ya. Biasanya paling ramai itu di bulan Rajab, Sya'ban, dan lain-lain. Dan yang paling padat lagi adalah ketika acara buka luar ya teman-teman. Yang ini pintu gapura utama Sunan Kudus. Kali ini saya mulai masuk untuk berziarah ke makam Sunan Kudus. Tetapi sebelum saya mohon maaf ya teman-teman, kali ini kamera saya matikan terdahulu ya untuk menghormati peraturan di sini. Tetap menunggu setia ya sampai saya selesai berziarah di makam Sunan Kudus. Setelah berziarah, saya keluar dari makam. Kemudian saya berjalan terus ke arah timur, yaitu memburu pernak-pernik dan makanan khas Kudus, yaitu jenang Kudus yang rasanya sangat mantul sekali.
Setelah berziarah di makam Sunan Kudus tadi, saya juga sempatkan berziarah ke makam Nyai Hajah Hamdanah, tepatnya di belakang pengimaman Masjid Al-Aqsa atau sebelah barat makam Mbah Kiai Haji Asnawi Kudus, guna untuk berwasilah kepada beliau. Lanjut ya teman-teman, kita berjalan terus. Tampaknya semakin ramai ini, para penziarah mulai berdatangan. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, ada pemandangan yang sangat indah sekali, yaitu Menara Kudus tampak dari belakang. Ini dia yang saya tunggu-tunggu ya. Saya pun tidak ketinggalan dari yang lainnya. Ya, aku pun ikut eksis dan ikut berfoto. Betapa besar karomah dari Sunan Kudus yang setiap hari makamnya tidak pernah sepi dari penziarah. Tidak padang pagi, siang, sore, dan malam. Ada saja yang terus berdatangan. Seperti yang kita lihat di sini ya kawan-kawan. Semakin siang semakin ramai. Sunan Kudus yang pada notabene adalah merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo, yang mempunyai nama lengkap Sayyid Ja'far Sotik. Beliau adalah putra Sayyid Utsman Haji dengan Siti Syariah. Sunan Kudus lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Sunan Kudus memperoleh simpati dari masyarakat. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kudus, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Qudsi, sebuah kota suci, yaitu di Yerusalem. Karena itulah Sunan Kudus atau Ja'far Sotik yang dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Sunan Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa, seperti agama Buddha dan Hindu. Singkat cerita, dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwahnya. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Seperti yang kita lihat di sini ya. Ini ada sebuah kelenteng yang jaraknya sangat dekat dengan Masjid Sunan Kudus. Itu menandakan kalau toleransi antar umat beragama di Kudus khususnya sangat dan saling menghormati. Dan semoga toleransi antar umat beragama di Nusantara Indonesia ini semoga kita bisa terapkan ya teman-teman. Terima kasih ya, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya ya teman-teman.